Opening heula teh. Nggak ada opening langsung ya guys. Jadi ini Abi ya apa? Sok. Tapi katanya ada cerita horor nih. Banyak ya? Oke. Banyak. Boleh di-spill dong teh cerita-ceritanya kayak gimana? Paling yang aku ingat aja ya. Boleh. Pertama teh yang waktu ngekos di salah satu kosan di dekat sini lah. Itu teh pertama-tama teh pas awal ngekos teh aman-aman aja. Itu teh aku teh di kamar yang di lantai 2 yang di atas. Ya. Awal-awalnya aman, pas hari kedua apa ketiga gitu. Pulang malam. Dan terjemput sama si Aeja. Pulang malam. Di atas teh kan pada pada gelap. Karena emang belum ganti lampu kan. Ya. Katanya sama si ibunya mau diganti lampunya. Pas ke atas aku teh kayak ngeliat set. Oh, ada yang mau kenalan merenya kata aku teh. Tapi itu teh udah ngeh bahwa itu teh bukan manusia gitu. Nggak. Soalnya emang dari pertama juga emang ngeliatnya emang kayaknya emang ada sesuatu. Pas naik ke atas, oke, masuk ke kamar aja. Masuk ke kamar, tidur aja kayak biasa, bebersih, terus siap-siap tidur weh. Pas mau tidur aja. Terus jam berapa ya? Jam 2 apa jam 3 gitu, kebangun sama anak yang punya kos. Ngetok. Kenapa Cina nggak bilang ke saya gini, yuk ngobrol biasa gitu. Udah, dari situ udah masuk lagi. Pas masuk lagi, sekelebat teh kayak ada lagi di dalam kamar. Ini apa? Di dalam itu teh? Di dalam pertamanya di luar. Ya. Cuman ini pas di dalam kayak ada sekelebat, tapi putih. Oke, aku teh masih tenang kayaknya. Pas jam berapa ya? Jam 4-an gitu. Atau setengah 4. Dia teh ada, aku teh nggak bisa tidur di situ teh. Terus tiba-tiba di depan lagi tidur kan madep ke atas. Tiba-tiba ada sejengkal kayaknya, nggak tahu sejengkal atau pokoknya dekat pisan. Itu masih ingat, itu muka pocong. Serius sih? Demi Allah. Dan itu teh si matanya masih kayak ada, matanya hitam. Terus di mukanya teh kayak hancur, ada dada gitu kayak busuk gitu lah mungkinnya si mukanya teh. Merinding. Asli. Terus si hidungnya teh masih ada kayak kapas gitu. Terus si giginya teh, si mulutnya teh kayak mulai senyum, tapi tau kan kalau misalkan giginya tuh pada tajam-tajam. Oh, itu teh bentuknya teh. Senyum, pertamanya senyum. Terus keluar, terus si giginya tuh tajam-tajam. Pas dia buka, itu tuh kayak keluar darah. Anjir. Pas keluar darah, aku tuh teh gak bisa gerak. Udah gak bisa gerak di situ teh kayak istighfar aja, dalam hati istighfar. Terus baca-baca. Udah gitu teh, dia tuh hilang weh. Nah, pas besokannya 4 harian, aku teh ngerasa aneh di kosan teh. Kok kayak kosong, padahal kan itu penuh ya, pasti selalu penuh. Berangkat kerja, oh mungkin emang pada introvert, mainnya pada di dalam gitu, nggak ada aktivitas lain mungkin ya. Pas begitu keluar gerbangnya gitu ya, kayak ada suara, tapi pas di dalam kosan teh kayak tiis, nggak ada suara sama sekali. Oh ya udah, aku tuh di situ tuh mulai keanehan. Ini teh ada apa, kata aku teh. Udah, itu ada 4 harian kayak gitu. Pas hari libur, nggak tahu kenapa pengen ke atas, ke rooftop, pengen ngeliat gitu, sama ngeliat tadinya mau ngecek air, karena airnya selalu kotor banget kan. Pas kaget-kaget di belakang ada kuburan ternyata. Oh, di belakang kosannya itu. Di situ tuh ada kosan, ada kuburan. sorry, ada kuburan. Aku mikir, nah si pocong itu tuh ada di belakang. Dan itu sore-sore sih sebenarnya. Jam abis asar aku tuh ke atas. Itu teh, yang depan muka mah itu malam ya? Itu mah subuh. Oh subuh. Setengah 4 subuh. Pas hari Minggunya gitu aku teh nggak tahu kenapa pengen ke atas, ngecek air juga kan kotor. Di belakang ada kuburan. Nah si pocong itu tuh ada di dekat pohon tapi yang di belakang.
Oh, dengan pocong yang sama. pocong yang sama. Oh. Aku ngeliatnya tapi dia keadaannya lagi duduk di pohonnya teh. Ucang angge gitu. Itu sih cicing. Cicing. Udah gitu teh. Udah sih di situ mah nggak ini lagi. Anjir, lumayan ini ya, apa? Angker juga itu kosannya. Nah, semenjak dari situ teh, setiap malam pasti kayak selalu ada suara yang kayak jalan kaki. Dan itu tuh di jam yang sama di yang pas aku ngeliat si pocong itu jam 4. Atau yang jalan kaki atau suara anak kecil. Suka lewat bolak-balik gitu. Itu teh rutin tiap hari ya kayak gitu. Ya aku mah kan mungkin karena udah biasa man, ya udahlah. Udah di situ udah. Jir, lumayan ini juga ya, apa maksudnya teh? Serem pisan lah. Maksudnya teh sampai ke itu kan baru pindah ya. Udah langsung ditampakin gitu kan. Tapi itu nggak ada pesan apa-apa dari si yang penampakan itu teh? Enggak sih. Cuman nampakin doang udah weh. Cuman halo, aku ada gitu kan. Mungkin karena dia ngeh aku bisa ngelihat makanya jadi kayak pengen nih nampakin gitu. Oh, ternyata bisa ngeliatnya? Bisa. Oh, karena iya mungkin si energinya mungkin sama mungkin ya, sefrekuensi lah mungkin ya. Jadi dia mudah untuk menampakkan gitu ya. Mungkin karena aku posisinya di situ mungkin lagi capek marahnya. Lagi capek habis kerja, terus dibangunin sama anaknya yang punya kosan, ngobrol bentar, baru tidur 5 menit apa 10 menit itu. Kelihatan tapak pisan itu mah di muka. Jelas gitu ya, bukan bayang-bayang lagi itu mah. Bukan, itu jelas. Jadi dianya ngelayang. Sampai detail gitu kan, sampai mukanya, terus gigi-giginya, matanya kan. Ngerinya serem. Kalau orang di posisi itu mah, aduh, nggak tahu sih. Dibilang di situ nggak kaget sih, soalnya kan emang aku tuh emang sering gitu ya beberapa kali ngeliat yang kayak gitu, jadi udah biasa weh. Kalau misalkan pernah yang paling ada cerita horor yang kedua nih. Aku tuh kerja di salah satu tekstil di Katapang. Aku tuh selalu datang pagi-pagi jam 7. Jadi masuknya jam 8, tapi aku udah datang jam 7. Jadi belum ada siapa-siapa. Di seberang aku, itu tuh ruangan bos. Ya, bos besarnya gitu. Nah, di ruangan bos besar itu, di lawang panto, di lawang pintunya tuh ada kayak sesosok kepalanya kambing. Ada tanduknya, tapi tanduknya tuh ada gitu tah. Ada melengkung. Spiral gitu loh. Ada ngerol, tapi ada ini. Terus, di situ tadi ngeliatin ke aku, jadi si badannya teh kayak berlumuran apa tapi warna hitam, berbulu. Badannya mah kayak apa namanya teh, dibilang gendut bukan gendut apa ya, sesek gitu. Kayak sesek, tinggi, terus kesininya pakai celana, tapi aku ke bawahnya aku nggak ngeliat sih, kan ketutupan meja. Di situ oke lah, cuman nampakin doang gitu di situ teh. Pas pulangnya tuh dia nampakin lagi, tapi pas aku mau pulang nampakin lagi, kan di bawah pas turun tangga pas ada pintu buat keluar nih, langsung ke outdoor yang mau jalan ke parkiran. Sebelah pintunya tuh dia ada di situ teh, ngejagain, nggak tahu apa, cuman ngeliatin aja doang. Itu teh udah aja di situ aku teh nggak ini. Pas pulang itu teh sepanjang jalan dari mulai Eza nganterin aku ngejemput sampai pulang sampai rumah, itu tuh wangi apa itu? Kembang. Wangi kembang pisan pokoknya. Pas nyampe rumah aku tahu dia ada di depan rumah, di depan gerbang dia ada. Si yang sosok tadi di pabriknya? Nggak tau, kayaknya ngikut modelnya. Itu teh Novi baru pertama lihat si iblis itu waktu itu? Baru pertama kali lihat itu. Tapi udah lama kerja atau baru masuk kerja? Itu teh kayaknya ada 2 bulan atau 3 bulanan kerja. Lihat si iblis itu teh bulan keberapa? Ketiga deh kayaknya. Ketiga? Aku mau kerja di sana udah lama sih, udah mau setahunan. Ya. Tapi berdasarkan
penglihatan Teh Nopi nih, kan katanya bisa ngelihat ya, si iblis itu teh memperhatikannya teh ke Teh Nopi doang atau ke semua yang pekerja di sana juga diawasi gitu? Ke aku aja, soalnya aku pernah sempat nanya kan ke orang-orang, cerita gitu aja, yang namanya kerja pasti cerita-cerita. Nggak pernah ada ngeliatin, berarti dia cuma ngeliatin ke aku doang kan. Lumayan ini ya. Kan biasanya kalau iblis tuh ini ya, apa namanya teh, berhubungnya sama aliran sesat lah kayak gitu. Yang negatif lah ya. Ternyata enggak. Itu tuh emang menurut aku itu iblis kayaknya baik. Ya, tapi sempat berinteraksi nggak? Nggak, justru anehnya teh. Oh, dia nggak interaksi sama Teh Nopi, cuman dia lumayan ngebantu juga ya buat nangkal yang kayak gitu. Serangan kayak gitu ya. Meskipun ya kalau misalkan datang ke aku juga sama aku mah nggak pernah digubris, karena itu mah ya udah weh, jadi si ilmunya tuh pasti hilang kalau nyampe ke aku mah, nggak akan nyampe. Gitu. Oke. Karena kan aku ada yang jagain. Ada yang jagain juga. Oke. Nah itu gitu. Teh balik lagi Teh, yang tadi kata Teh Nopi ada yang ngejagain, itu Teh turun temurun atau gimana? Dari ini turun temurun dari keluarga papa, dari kakek buyut. Oh, sampai sekarang. Karena itu kan apa, keluarga dari papa itu kan Jawa. Kan Jawa mah kan kental banget tuh ya. Iya. Kayak gitu. Dari papa. Berarti masalah yang mohon maaf indigo tadi Teh itu turun temurun juga atau? Oh. Aku tuh pernah sempat ngilangin, mau dihilangin karena bebannya ke akunya nggak kayak gitu, buat apa sih gitu. Yeah. Tapi ada lagi, dianya balik lagi, mungkin karena terus aku pernah datengin ke Ustadz, dan nggak bisa dihilangin, ini Ya, memang dari buhul dari ini ya. Dari leluhurnya. Cuman aku tuh nggak ngerti ya kenapa orang-orang pada sirik gitu, pada sirik sampai ngelakuin hal jahat gitu, nggak ngerti aku. Ya itu dia, maksudnya teh nggak tahu ya apa yang dipikirkan mereka sampai harus bertindak seperti itu teh gitu kan. Itu anjir jahat pisan gitu maksudnya teh. Kalau istilahnya lah, kalau nyerang fisik mah mungkin kelihatan ya maksudnya teh. Dia mau mukul, dia mau nendang, dia mau ngebacok pun maksudnya teh dia kelihatan gitu ya. Tapi kan kalau misalkan nyerangnya secara goib itu, kita apalagi kita yang awam gitu ya, yang nggak bisa ngelihat apa-apa, itu gimana kita nangkalnya gitu kalau bukan karena perlindungan dari Allah mah gitu kan ya. Cuman yang pasti ya, aku tuh dapat dari YouTube. Ilmunya dari YouTube, judulnya tuh Dukun Taubat. Dari YouTubernya tuh namanya Prasetyo gitu. Prasetyo. Itu teh jadi si dukun itu teh ngasih tahu kalau ada satu doa yang ampuh buat nakal kayak gitu. Iya. Jadi air dipakein garam, terus didoain la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Terus diiniin aja ke setiap sudut rumah. Oh gitu. Itu mah ampuh. Ya sama juga. Ada juga kan untuk agama Islam mah gitu, kalau misalkan pindah rumah atau enggak pindah tempat tinggal istilahnya mah, kita harus mengazankan setiap sudut rumah gitu. Oh iya, aku baru tahu malah. Iya, saya juga tahu dari sosial media sih, ada ustadz lah yang biasa kayak gitu. Jadi itu teh ruqyah rumah katanya mah. Jadi setiap sudut rumah tuh diazanin. Kayaknya di ngajiin gitu mungkin ya. Azan gimana? Diazan. Misalkan di sudut ini nih, kita azanin, di sudut sana misalkan diazanin. Pokoknya setiap sudut rumah diazanin. Insya Allah katanya mah hal-hal negatif kebuang. Iya, terbuang kayak gitu.